Oke, welcome back Mr. Ready Official. Oke, kembali bersama saya. Jadi teman-teman, di konten kali ini saya akan buat konten yaitu konten reaction. Oke, ayo penasaran reaction apa? Silakan yang belum subscribe, like, comment, and subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya kami lebih semangat lagi buat konten-konten menarik buat teman-teman dimanapun berada. Oke, langsung saja, penasaran kan? Ikuti terus videonya. Check this out. Oke, kira-kira Misteri Official. Jadi reaction video ini yaitu kita bakal reaction video kayak yang katanya yang lagi viral sekarang ya, Amin Rais dan neraka jahanam. Oke, penasaran gimana videonya? Langsung saja ditampilkan cuplikannya. Ini dia. 3, 2, 1. Lagi Abdullah Hehamahua, mantan penasihat KPK. Dan seperti khasnya Amin Rais, dia selalu merasa sebagai tetangga dekat Tuhan. Kali ini Amin mengingatkan Jokowi tentang pedihnya api neraka jahanam. Saya sih nggak heran Mbak Amin bawa-bawa neraka ketika ketemu presiden. Uang dulu waktu kampanye aja Amin sering bawa-bawa nama Tuhan. Ingat, waktu kampanye Pilpres tahun lalu, Amin Rais bicara dengan gagahnya bahwa Tuhan malu nggak kabulkan doa ganti presiden dari jutaan umat. Mbak Amin seperti kenal dekat banget dengan Tuhan, sehingga tahu apa saja kehendak Tuhan dan dia sebagai pembawa pesan. Dahsyat memang, di negeri yang indah ini kita dianugerahkan seorang wakil Tuhan lewat Partai PAN. Amin juga baru-baru aja melaknat polisi yang tidak datang waktu acara mubahalah supaya dikutuk Tuhan dunia dan akhirat. Mubahalah itu ya artinya mohon kutukan kepada Tuhan supaya azab dijatuhkan kepada orang yang berdusta. Setahu saya sih di dalam sejarah Islam hanya Nabi Muhammad SAW saja yang pernah melakukan mubahalah. Dan itu juga dalam kondisi tertentu, seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada lawannya. Berarti hebat juga Mbak Amin ini ya, punya kedekatan dan fasilitas yang sama seperti Nabi pada zamannya. Amin Rais juga pernah bicara, kalau hanya orang yang anti Tuhan saja yang bergabung ke partai besar yang disebutnya sebagai partai setan. Hebat memang Mbak Amin ini. Gak gampang loh mengenali setan itu di dunia ini. Hanya setan yang bisa mengenal setan. Banyak sebenarnya cerita bagaimana Amin Rais ini membawa-bawa Tuhan dalam nafsu politiknya. Seakan Tuhan harus selalu mengikuti apa ambisi politik dia. Seakan orang harus takut ketika dia membawa nama Tuhan. Maka yang berseberangan adalah setan yang harus diperangi. Model seperti Amin Rais inilah yang sebenarnya menguatkan bentuk politik identitas di negeri ini. Politik dengan membawa-bawa nama agama, menjual ayat, dan mengobral akhirat sebagai senjata perang untuk orang-orang awam yang mabuk agama. Amin Rais bukan orang sembarang. Usia 25 tahun, dia sudah sekolah master ilmu politik di Amerika. Dan dia mendapat gelar doktoralnya di Amerika juga pada usia 37 tahun. Masih muda sekali. Amin Rais juga pernah menjadi dosen dan guru besar ilmu politik di UGM. Dia juga memegang mata kuliah teori revolusi dan teori politik di program pasca sarjana di UGM. Dalam artian ya, kalau masalah politik, Amin Rais ini sudah ngelotok banget. Dia paham teorinya dan dia pernah sukses mempraktekkannya dengan menunggangi aksi demonstrasi mahasiswa di tahun 98 dan menjatuhkan almarhum Gus Dur di tengah kekuasaan lewat gerakan Poros Tengah. Amin Rais tahu apa yang dilakukannya dengan selalu bawa-bawa nama Tuhan, akhirat, azab, dan neraka dalam setiap orasi politiknya. Tetapi dia tetap melakukannya meski dianggap bodoh oleh sebagian orang. Dia tahu masih ada kelompok fanatik agama yang bisa digiring untuk melakukan revolusi demi ambisi politiknya. Dan jangan salah, Amin Rais tahu ini karena disertasinya tentang kebangkitan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah yang menjadi inspirasinya untuk dimainkan di Indonesia. Kembali lagi ke pertemuan Amin Rais dengan Presiden.
Amin kembali membawa kasus matinya 6 anggota FPI sebagai bagian dari kendaraan politiknya. Dan ya, dia bawa neraka jahanam sebagai senjata pamungkas seolah presiden gak paham agama. Presiden Jokowi pasti senyum-senyum lah dengan ancaman Amin Rais. Dia pasti berpikir, kayak udah pernah kesana aja mbah. Pak De Jokowi ini sungguh kurang update. Kebanyakan bangun infrastruktur nih, jadi nggak lihat berita terbaru. Apa nggak tahu kalau yang dihadapi Pak D itu sebenarnya adalah Ghost Rider. Dialah pemegang neraka jahanam yang mengerikan. Seruput kopinya dulu. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Oke, dari raisan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya politik di negara kita ini, Indonesia ini sedang mengalami, di negara kita tercinta ini yaitu Indonesia, politik Indonesia sedang mengalami kepanasan ya buat teman-teman. Jadi intinya dari sini kita bisa menarik hikmahnya aja, kita ambil hikmahnya, mana kita menurut kita baik kita jalankan, yang tidak baik ditinggalkan. Oke. Mungkin sampai di situ reaction saya. Apabila ada kata permaafan yang salah, tolong dimaafkan. Oke, jadi jangan lupa. Jadi saya ingat selalu buat teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebaik-baiknya video ini supaya kami lebih semangat lagi membuat konten-konten menarik buat teman-teman sekalian. Oke, jadi saya ada sedikit peribahasa ya. Merendahlah serendah-rendahnya sampai manusia tidak akan bisa merendahkan. Oke, saya Didi Sombing. See you next video. Salam Kraton.